It's review time. Kanzen Putro Toys. Selamat pagi, siang, sore, malam, selamat datang di Putro Toys. Akhirnya datang juga nih Shokugan Modeling Project Dairen-O dari Super Sentai Dairanger. Ya meskipun ini bisa dibilang agak telat ya datangnya, cuman gak apa-apa lah ya. Yang penting tetap di review karena ini super duper keren banget. Nanti bakal kalian lihat lah pas di reviewnya. Nah untuk si SMP Dairen-O ini saya PO di GFM All Shop dengan harga 1.414.000. So langsung aja kita review si artboxnya. Untuk artbox sendiri dia sama kayak Gauking kemarin, warnanya warna hijau pudar gini. Lalu ini tampilan depannya seperti ini. Ada si Ryutei-O, terus si Dairen-O dan line up dari kelima mecha Dairen-O ini. Kemudian bagian sampingnya seperti ini, ada kelima anggota dari Dairanger. Lalu di bagian belakangnya ada si Dairen-O dan juga si Form Chi Heaven Place. Sisi satunya lagi seperti ini, ada Dairen-O dan juga line up kelima Zordnya itu. Dan ini bagian atasnya, jujur aja untuk desainnya ini cukup bagus. Cuman sayangnya warnanya dia pudar kayak gitu. Ya namanya juga reguler ya. Kecuali kalau premium Bandai pasti dia berwarna deh. Jadi langsung aja kita buka bagian dalamnya. Nah ini dia bagian box dalamnya. Jujur ini boxnya gede banget. Bahkan lebih besar dari boxnya Gauking loh. Jadi langsung aja kita review satu box aja untuk perwakilannya. Jadi untuk tampilan depannya itu dia ada si Dairen-O, terus ada line up-nya kelima Zord itu, ada si Ryutei-O dan kelima anggota dari Dairanger. Kemudian bagian sampingnya itu seperti ini. Nah ini bisa kalian lihat sendiri, tebel coy ini. Tuh, lagi-lagi ini line up-nya dari kelima mecha Dairanger. Kemudian bagian belakangnya seperti ini. Ini ada Form Chi Heaven Place. Lalu sisi satunya lagi seperti ini, line up lagi seperti biasa. Bagian atasnya seperti ini. Dan bagian bawahnya hanya tulisan yang gak bakal kalian baca. Yaudah gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita unboxing. Nah ini dia guys, kelima mecha dari Dairen-O yang sudah kita rakit tadi dan pasang stikernya. Nah untuk SMP Dairen-O ini saya full stiker karena memang detailingnya tuh susah banget. Nanti bakal kalian lihat sendiri deh pas di review satu persatunya. Tapi memang ada beberapa part kayak silver dan gold itu yang sudah saya repaint. Yaudah karena saya udah nggak sabar nih, jadi langsung aja kita review satu persatu. Yang pertama adalah Shishi atau singa mecha milik si Ranger hijau. Dan bentuknya seperti ini. Nah bisa kalian lihat sendiri nih. Ini saya menggunakan stiker. Terus mana lagi ya? Ini stiker juga. Ini bawahnya stiker. Terus di sini stiker. Karena ya memang ini repaintnya lumayan sulit. Dan saya juga lagi nggak banyak waktu ya guys. Widih, orang sibuk. Dan di ekornya seperti ini. Dia memang bentuknya seperti ini aja. Cuman menurut saya untuk desain singa Tiongkoknya itu bagus loh ini. Apalagi perpaduan warnanya masih ada hitam, gold, silver, terus ada hijau-hijaunya. Meskipun hijaunya sedikit tapi udah bisa melambangkan lah kalau ini tuh mekanya si Ranger hijau. Dan kualitas partnya pun ini kokoh loh guys. Jadi nggak ada part yang gampang patah. Bener-bener kerasa lah tebelnya gitu. Ya bisa dibilang ada peningkatan dari SMP Go Ranger sebelumnya. Dan untuk kualitas stikernya pun juga ya masih oke lah, nggak yang gampang rusak gitu. Lalu kita next aja, selanjutnya adalah Ho-Oh mecha milik si Ranger Pink. Dan bisa kalian lihat sendiri ini juga menggunakan stiker. Detailnya cuy, gila susah banget ini kalau misalnya nanti di repaint. Perlu banyak waktu sih, beneran deh. Lalu untuk bagian bawahnya seperti ini, dia polosan aja. Dan ini udah saya repaint untuk warna goldnya. Tapi untuk bagian kepalanya ini, dia sudah pre-painted dari pabriknya ya guys. Jadi sisanya itu stiker lah gitu. Nah untuk artikulasi, dia bisa ke atas hanya sebatas ini aja. Ini sayang banget untuk sayapnya. Ke atasnya hanya sebatas ini aja. Lalu bisa ke bawah sampai segini. Nah kayak gini. Kemudian bagian ujungnya juga bisa menekuk seperti ini. Dan bisa berputar juga. Tuh maksimalnya segini. Kalau ke bawah, ke atasnya maksimalnya segini. Dan bagian sininya juga bisa naik juga. Ini untuk pergerakan pahanya Dairen-O nanti. Terus bagian kepalanya dia bisa kayak gini, bisa kayak gini. Cep, acep, 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 acep,
Acep, acep. Lalu kita next lagi aja, selanjutnya adalah Tenma atau Pegasus. Dia itu mecha milik si Ranger biru. Dan ini yang paling saya sayangkan, kenapa bentuknya cuman kayak gini aja gitu. Padahal bisa loh di bagian bawahnya nih dikasih kaki, terus di bagian sininya kayak model dibuka gitu. Model sayapnya si Jetman, kalau misalnya kalian masih ingat, dia kan bisa kebuka kayak gitu. Kenapa nggak dibuat ya model Pegasus beneran gitu loh, malah dibuat kayak begini aja. Menurut saya kurang sih untuk desainnya, jujur aja. Tapi untungnya untuk mempermudah jalannya, dia bagian bawah dikasih roda. Dan ini berputar semua ya guys, jadi nggak mampet dan bukan cuman kayak gimmick belaka gitu. Menurut saya ini bener-bener efektif sih rodanya. Terus untuk artikulasi, dia bisa naik turun kayak gini. Lalu bagian kepalanya bisa naik turun kayak gini. Dan bagian mulut ya bisa kebuka ketutup kayak gitu. Dan udah artikulasinya itu aja. Ini juga stiker lagi. Stiker ini full stiker pokoknya. Udah males saya buat ngeripinnya. Aduh. Lalu kita next lagi aja, selanjutnya adalah Kirin Ranger. Yang lagi-lagi desainnya jujur aja saya kurang suka. Kenapa nggak dibuat kayak, sekali lagi ini bagian bawahnya ada kakinya, terus lehernya yang bisa panjangin gitu. Terus kalau misalnya mode robotnya tinggal ditancepin, dipendekin, terus dibikin kayak gitu. Kenapa nggak kepikiran gitu loh. Terus untuk artikulasinya, bagian leher dia bisa kayak begini, lalu bisa naik turun kayak gini, bisa begini juga nih atasnya. Udah sih itu aja untuk artikulasi mode hewannya. Ini juga masih full stiker kayak begini. Lalu kita lanjut aja, yang terakhir adalah Ryu alias mekanya dari si Ranger merah. Ini bener-bener panjang banget coy, beneran deh. Tapi saya masih nggak nyangka kalau si Ryu-nya ini lumayan kecil loh ukurannya sebenarnya. Gak yang bulky gitu loh. Tapi untungnya dia masih proporsional sih. Lehernya panjang banget ini loh. Sejengkal aja saya lebih. Tuh. Gila ini panjang banget dan ini bagus banget sih sumpah untuk si Ryu-nya ini. Tapi yang saya sayangkan itu bagian lehernya yang ada di sini, penyambungnya itu seakan-akan kayak ya jauh aja gitu loh, seakan-akan jelek gitu loh. Ya cuman mau gimana lagi, tetap aja sih desainnya tetap keren sih untuk overall ya. Cuman sayang di bagian sininya aja. Nah untuk artikulasinya, bagian mulutnya dia bisa kebuka ketutup kayak begini, bisa geleng kiri kanan, bisa naik turun dari sini, bisa berputar juga. Lalu dari sininya bisa naik turun, ini dari sininya juga bisa naik turun kayak gini. Terus bagian tangannya dia bisa kayak begini, berputar gini, terus bisa begini juga. Tuh. Ini kiri kanan sama, depan belakangnya pun juga sama kayak begini, bisa berputar. Dari sininya juga masih ada lagi, terus bisa berputar, bisa ke sini juga tuh, sampai segini malah. Dan untuk bagian depannya juga sama aja, bisa begini. Alah, ini naga salah tidur ini kayaknya. Lehernya kecengklak. Aduh. Lalu ini bagian sininya bisa kayak begini, bisa berputar juga, dan ekornya bisa naik turun juga kayak gini. Untuk bahannya pun juga ini bagus kok, nggak ada yang gampang patah. Oh, kecuali bagian ini nih, tanduknya. Hati-hati aja, takutnya nanti kedudukan malah bisa patah bagian tanduknya sini. Nah, kita lanjut lagi aja review satu persatunya. Ini yang menurut saya bener-bener inovasi baru dan berguna banget loh, yaitu adalah plate base-nya. Lihat guys, semua optional part itu bisa dipasang di bagian belakangnya sini. Jadi kalian gak usah takut hilang dan gak usah takut pusing mau taruh di mana gitu. Gila, gokil. Dan ini bagian bawahnya juga sudah menggunakan roda. Jadi bagian depannya ini ada 2 roda, kirinya 1, kanan 1, dan bagian belakangnya ini ada 3 roda. Semen kali 3 roda. Ya jadi kayak begini. Menurut saya ini benar-benar inovasi yang gokil sih. Dan di DX kayaknya nggak ada ya. Yaudah guys, karena sudah kita review satu persatu, jadi langsung aja kita gabungkan ke mode Heavenly Chipless-nya dulu. Langsung aja kita gabungkan. Untuk Shishi bisa kita masukin aja nih join male di plate-nya ke female yang ada di Shishi. Tinggal dimasukin. Nah, bisa dimasukin kayak begini. Untuk Kirin juga bisa kita masukin ke join yang ada di sini. Jadi seperti ini. Untuk Tenma juga sama, bisa kita masukin. Bisa masukin ke sini. Kemudian bagian Ho-Oh-nya bisa kita pasang di atasnya seperti ini. Untuk si Ryusei-Oh bisa kita lepas dulu aja bagian kepalanya seperti ini. Kemudian bagian ekornya juga kita lepas seperti ini. Selanjutnya bagian tangannya kita slide aja ke terluarnya seperti ini. Yang satunya lagi juga sama, nih kita slide aja. Jadi seperti ini. Nah untuk bagian kaki ini bisa kita lepas dulu aja untuk menambah artikulasi dari
pinggangnya nanti. Terus kita flip aja. Kita lipat ke dalam seperti ini. Dan bagian ininya kita pasang di sini. Kemudian kita turunkan. Dan kita putar. Lalu kita putar lagi. Nih kita tutup aja. Turunkan. Satunya lagi juga sama, kita putar. Ini kita buka, kita tutup lagi. Dan bagian tangannya kita putar ke bawah. Putar ke bawah. Kemudian kita buka aja. Kayak gini, kita flip lagi ke belakang. Nah, jadi seperti ini. Untuk bagian ekornya bisa kita lipat aja kayak begini dan kita pasang di sini seperti ini. Untuk bagian kepala naganya bisa kita turunkan dan kita lipat bagian tanduknya seperti ini. Yang terakhir tinggal kita masukin aja ke dalam kotak yang ada di tengah-tengah. Nah, jadi seperti ini. Dan yang terakhir tinggal diberdirikan saja si Ryusei-Oh-nya di sini. Ini dia Heavenly Chipless. Ya, dia memang bentuknya hanya seperti ini aja karena dia cuman digunakan untuk finisher aja sebelum mereka bisa berubah menjadi Dairen-Oh. Nah, seperti yang saya bilang tadi, karena si plate base-nya ini ada rodanya, jadi dia bisa mudah untuk bergerak maju dan mundur seperti ini. Dan kalian bisa dengar sendiri itu ada suara rodanya kan? Kayak begitu. Nah, karena cuman si Ryusei-Oh yang punya artikulasi, jadi langsung aja kita review artikulasinya. Yang pertama untuk bagian kepalanya, dia sudah menggunakan joint ball, jadi bisa berputar seperti ini, bisa naik turun, bisa geleng-geleng kayak begini. Dan untuk bagian tangannya, dia bisa berputar seperti ini, bisa naik juga seperti ini. Nah, naiknya ada dua engsel, yang pertama dari bagian sini dan yang kedua dari bagian badannya, jadi bisa seperti ini. Terus dia bisa juga ke depan seperti ini, tuh. Dari sini untuk si engselnya kayak begini. Terus untuk bagian sikunya dia bisa berputar juga kayak begini. Dan ada artikulasi siku seperti ini. Dan jangkauannya cuma segini aja sih. Nah, untuk bagian telapak tangan kita juga mendapatkan optional partnya. Jadi bagian telapak tangan ini bisa kita lepas aja keluar seperti ini. Ini kita masukin lagi. Nah, untuk part telapak tangannya itu ada dua jenis, ada yang menggenggam dan ada yang terbuka seperti ini. Jadi misal kita gunakan yang terbuka, yang menggenggam dulu aja. Nah, tinggal di slide aja jadi seperti ini. Ini perbedaannya untuk optional part dan untuk part aslinya atau defaultnya kayak begini. Kemudian kita juga mendapatkan si tongkat saktinya ini, tongkat keras sakti. Tinggal kita masukin aja ke sini. Dan kita tutup aja, dia menjadi seperti ini untuk menggunakan tongkatnya. Lalu kita next lagi aja untuk bagian pinggang. Dia ada artikulasinya juga, tapi kita harus naikin dulu sedikit kayak gini. Dan kita putar seperti ini. Kemudian bagian pahanya dia bisa naik kayak begini. Lalu bisa berputar juga. Tapi dia sayangnya nggak bisa ke belakang ke sana. Kemudian untuk lututnya juga ada artikulasinya. Jangkauannya cukup jauh, bisa kalian lihat sendiri. Tuh. Nah, untuk bagian telapak kaki, dia hanya bisa naik turun kayak gini aja. Sayang banget dia nggak ada artikulasi ke kiri kanan kayak begitu. Jadi cukup menyulitkan untuk si Ryusei-Oh-nya ini berdiri sih sebenarnya. Nah, ini ada yang cukup lucu menurut saya. Jadi si tongkatnya ini bisa kita pasangkan. Ini kita lepas dulu aja deh si sisinya. Nah, kita pasang ke tengah-tengah yang ada di sini. Dan dia bisa jadi seperti ini guys. Bisa jadi apa namanya, pool dance gitu loh. No. Ini lucu sih beneran deh. Ya. Rusuh. Yaudah, karena sudah kita review si Ryusei-Oh-nya, jadi langsung aja kita gabungkan semuanya menjadi Dairen-Oh. So, langsung aja yuk kita gabungkan. Untuk Tenma, kita naikkan dulu aja part yang ada di sini. Kemudian kita lipat bagian lehernya. Dan kita lipat lagi seperti ini. Kemudian bagian belakangnya kita buka. Nah, jadi seperti ini. Untuk si Kirin juga sama, nih kita naikkan dulu aja. Kemudian kita tutup kayak begini, lalu kita naikkan dan kita buka bagian belakangnya. Jadi, nah seperti ini. Untuk menambah artikulasinya nanti, ini harus kita lepas aja supaya gampang untuk artikulasi lututnya nanti. Untuk sisi, kita naikkan aja kayak gini, kemudian kita lepas seperti ini dua-duanya dan kita naikkan aja seperti ini. Kemudian bagian helmnya juga kita lepas seperti ini. Bagian tangan sisi ini kita lepas dua-duanya. Nah, jadi seperti ini. Untuk si Ho-Oh kita kebelakangkan kepalanya, lalu kita lepas ekornya.
Dan kita biarkan dulu aja seperti ini. Untuk Ryuseo kita lepas bagian kepalanya dan kita naikkan, lalu turunkan tangannya menjadi seperti ini. Oh iya, jangan lupa bagian ininya harus kita lepas ya. Jadi seperti ini. Kemudian untuk bagian kakinya kita turunkan dua-duanya, kita putar dan kita putar lagi, yang satunya juga sama, menjadi seperti ini. Selanjutnya kita slide aja ke dalam dan kita tutup lagi menjadi seperti, nah ini. Kemudian kita tutup lagi si partnya di sini. Untuk kirin juga sama, kita masukin aja ke dalam sini dan kita tutup. Nah, kemudian masukin aja part lututnya di sini. Untuk part bahunya bisa kita klip aja kayak gini. Nah, dia tuh sistem klipnya sama kayak si Geki Ranger gitu deh. Nah, kayak gini. Next kita masukin aja bagian tangannya ke sini. Tangan satunya lagi juga sama, kita pasang di sini. Untuk part shishi bisa kita lepas dan bagian ininya kita putar ke kiri. Ini bebas sih, ke kiri atau ke kanan juga sama aja. Pokoknya kita putar. Kemudian kita putar lagi bagian belakangnya dan kita pasang kepalanya si Ryuseo di sini. Untuk Ho-Oh ini kita tarik ke atas. Nah, ini satunya juga sama. Terus kita lipat lagi kayak begini. Selanjutnya kita naikkan dulu aja. Ini kita lepas dan kita pasang ke join female yang ada di atas. Terus tinggal kita pasang si Ho-Oh-nya di bagian pahanya. Kemudian kita lipat jadi seperti ini. Selanjutnya dipasang aja si kepala shishinya di sini. Kemudian bagian bodinya shishi kita masukin aja ke dalam sini. Yang terakhir tinggal kita pasang aja si helmnya di sini, guys. Oh iya, jangan ketinggalan si pedangnya dipasang di sini. Kanjin Dairen-O. Wah, gokil cuy. Ini proporsinya keren banget sumpah. Pantesan SMP Dairen-O ini bener-bener laku parah loh di Indonesia. Padahal kemarin Go Ranger tuh nggak terlalu laku banget sih kalau dibandingkan sama si Dairen-O ini. Nah, untuk senjatanya kita mendapatkan dua. Jadi yang pertama tuh bagian pedang ini. Ini juga bisa kita lepas kayak begini. Tuh. Dan pedangnya pun juga mendapatkan dua, guys. Ada yang gold kayak gini dan silver kayak gini. Maksudnya fungsinya gitu loh. Jadi yang ini gold fungsinya buat apa, ini fungsinya buat apa. Cuman ya lebih keren yang gold. Jadi ya udah kita pakai yang gold aja. Nah, ini ada gimmick rantainya gitu loh yang bikin keren banget. Wah, gokil. Tapi memang sayangnya bahannya itu dia agak tipis. Tapi sayangnya bahannya itu dia mudah patah gitu loh kalau misalnya agak ditekan gitu. Jadi hati-hati aja ya. Selain itu kita juga mendapatkan tombak ini. Jadi penggabungan tombaknya si Ryuseo dengan bagian ekornya si Ho-Oh kayak begini. Nanti bakal diperlihatkan lebih jelas pas di rotating table aja lah ya untuk posenya. So langsung aja kita review artikulasinya. Untuk bagian kepala, karena dia akan menggunakan joint ball, jadi sudah bisa leluasa kayak begini. Terus untuk bagian tangan, dia bisa ke depan. Tapi ini saya bingung, karena kalau misalnya ke depan tanpa kita pegang si bagian bodinya, dia bakal mudah lepas. Tuh, lepas kayak begini. Memang harus sambil dipegang sih sepertinya. Kita pegang kayak gini dan dia akan berputar kayak begitu. Terus untuk tangannya juga bisa ke depan, ke belakang kayak begini. Untuk jangkauannya, dia bisa lebih luas lagi sepertinya. Oh iya benar, dia bisa lebih luas lagi tuh jangkauannya. Sampai segini untuk maju ke depannya. Terus dia juga bisa ke atas seperti ini. Nah, kayaknya nggak 90 derajat ya. Dan ada konsep yang saya suka, yaitu bagian pundaknya ini. Dia tuh nggak nempel sama bagian tangannya sini. Beda sama DX yang dia itu nempel gitu. Jadi ya bisa dibilang membatasi artikulasi si tangannya itu. Terus untuk bagian siku, dia ada artikulasinya juga. Ini kita naikkan dikit. Nah, dia ada artikulasi siku sampai segini jangkauannya. Gila, gokil coy. Terus bagian telapak tangannya pun juga bisa berputar-putar kayak begini. Dan kita mendapatkan 3 buah telapak tangan. Yaitu yang pertama telapak tangan yang terbuka, satu pasang kayak begini. Lalu ada telapak tangan yang kayak begini. Kemudian untuk si pinggangnya dia ada artikulasinya juga kayak begini. Cuman sayangnya dia belum ball joint, jadi cuman bisa kiri kanan aja kayak begini. Lalu bagian kakinya dia bisa ke depan. Sebentar nih, oh bisa dinaikin kayak gini guys. Tuh, bisa naikin kayak gini, lalu bisa ke depan. Tapi nggak 90 derajat, jadi hanya sebatas ini aja. Terus ada artikulasi lutut, tapi ini harus kita buka dulu bagian belakangnya. Ini kita buka, lalu kita tutup lagi kayak gini.
Baru dia ada artikulasi lututnya sampai segini tuh. Terus yang terakhir ada si telapak kakinya. Dia bisa ke kiri seperti ini, bisa ke belakang kayak begini, dan bisa ke depan sejauh ini tuh. Gila, banyak banget sih artikulasinya. Dan ini memang menjadi salah satu koleksi saya yang paling saya suka sih. Oh iya, gak lupa dia bisa ke kiri juga kayak begini. Sebentar, ini ya pokoknya bisa ke kiri kayak gini karena bagian si Ho-Oh-nya bisa dibuka seperti ini. Gokil, gokil. Oh iya, ada satu lagi yang paling keren, yaitu bagian si dadanya. Dia bisa dibuka kayak gini dan kita bisa lihat si Dairanger-nya ada di dalam sini tuh. Kelima Dairanger. Gila. Ya, meskipun ini menggunakan stiker, tapi menurut saya ini suatu inovasi yang keren banget. Bahkan di DX aja nggak ada gitu loh. Keren banget sih ini. Udah, buruan beli deh buat kalian yang mau beli dan masih ragu-ragu, mending buruan beli daripada kehabisan. Tuh diposein gini aja udah keren banget. Ini nggak kalah sama SRC sih, meskipun akhirnya SRC nggak mengeluarkan si Dairen-Oh ini. Jadi gimana menurut kalian tentang si SMP Dairen-Oh ini? Apakah kalian tertarik buat mengkoleksi dan membelinya? Tulis aja di kolom komentar ya. Oh iya, ada satu hal lagi yang bikin saya sedikit ilfeel, yaitu kita juga mendapatkan part si mukanya, tapi bagian matanya ini stiker coy. Buat ngubahnya pun juga cukup mudah. Tinggal kita lepas aja kayak begini. Nah, terus tinggal kita pasang si kepala yang ini di sini. Nah, karena sudah kita review satu persatu tadi, jadi ini dia pose-pose dari Dairen-Oh. Sekian review Shokugan Modeling Project Dairen-Oh dari Dairanger. Jangan lupa di like, subscribe, dan share juga supaya nggak ketinggalan review One Tiger yang bakal tayang kayaknya 2 bulan lagi deh. Ya pokoknya buruan di subscribe aja ya. So kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dadah!